Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas, berjarak sekitar 140 km arah selatan dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, dan 40 km dari arah tenggara kota Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 14.999 km persegi atau 9,77% dari luas wilayah Kalimantan Tengah, terbagi atas 17 kecamatan, 214 desa, dan 17 kelurahan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, yaitu di Kecamatan Besarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, yaitu di Kecamatan Timpah. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di Kecamatan Kapuas Timur. Di Kabupaten Kapuas terdapat beberapa tempat ibadah, yaitu masjid terbesar yang menjadi kebanggaan umat muslim di Kuala Kapuas, yaitu Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, yang juga berfungsi sebagai Islamic Center. Masjid ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 2013. Pada tahun 2015, masjid ini meraih juara kedua sebagai Masjid Agung Percontohan Imarah atau Kemakmuran tingkat nasional. Tidak jauh dari Gereja Sinta terdapat Masjid Darul Muttaqin, salah satu masjid terbesar di Kuala Kapuas yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Setelah itu terdapat beberapa tempat ibadah umat Kristen, yaitu Gereja Sinta sebagai tempat ibadah umat Kristen Protestan yang terdapat di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada Gereja Santo Matius bagi umat yang beragama Katolik, terdapat di Jalan Pierre Tandean. Kemudian ada salah satu gereja tertua di Kalimantan Tengah adalah Gereja Emmanuel yang terletak di Kelurahan Mendumai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas. Gereja ini didirikan pada tahun 1855. Selanjutnya terdapat pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu. Balai Basarah sebagai tempat ibadah umat Hindu Keharingan terdapat di Jalan Melati. Penduduk asli Kabupaten Kapuas adalah suku Dayak yang menurut sejarahnya bertempat tinggal di dalam satu rumah panggung panjang yang terbuat dari kayu, yang biasa disebut rumah betang. Rumah betang memiliki filosofi kebersamaan yang harmonis, kerukunan, dan persatuan. Di Kuala Kapuas memiliki tempat penginapan untuk tamu-tamu resmi pemerintah Kabupaten Kapuas yang terletak di tepi Sungai Kapuas Murung. Bundaran besar dengan Tugu Batanggaring adalah salah satu ikon kota Kuala Kapuas. Terdapat di Jalan Pemuda, kilometer 3. Tahun pembangunannya dimulai dari tahun 1997 dan untuk Tugu Batanggaring dari tahun 2008. Batanggaring memiliki makna sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat suku Dayak Ngaju. Pohon ini diyakini merupakan anugerah Tuhan yang langsung diturunkan oleh Ranying Hatala Langit. Batanggaring berbentuk seperti mata tombak yang mengarah ke atas atau ke langit. Bagian bawah terdapat guci berisi air suci dan dahan berlengkung. Daunnya melambangkan ekor burung enggang. Bundaran besar ini dikelilingi oleh taman-taman
yang bertuliskan Kuala Kapuas, Kota Air, Tingang Menteng, Panunjung Tarung, atau bisa digabungkan menjadi Kuala Kapuas, Kota Air, Tingang Menteng, Panunjung Tarung, memiliki makna bersama berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat. Sekarang kita berjalan menuju Desa Katimpun yang menjadi desa penempatan saya pada program Patriot Energi dari Kementerian ESDM. Di desa tersebut saya diamanahkan sebagai pendamping pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya di Desa Katimpun dibangun dengan kapasitas 50 kWp. Tugas saya di sana bukan semata-mata untuk PLTS saja, namun kegiatan sosial adalah salah satu kegiatan yang akan dilakukan di sana dengan harapan agar masyarakat bertambah kesadarannya dalam kemajuan. Kedatangan ke desa bukanlah sebagai pahlawan, namun saya akan ikut dalam berbagai aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat, kemudian mencoba menganalisis keadaannya. Selanjutnya, perlahan mencoba menyadarkan masyarakat untuk lebih baik lagi. Desa Katimpun sebelumnya menjadi salah satu desa yang menjadi objek kegiatan dari KFCV atau Kalimantan Forest Climate Partnership yang bekerja sama dengan pemerintah Australia. Hal ini wajar dilakukan karena lahan hijau yang ada di Desa Katimpun cukup luas. Meskipun luas, pemukiman masyarakat yang ada di Desa Katimpun berada di tepi Sungai Kapuas. Dalam perjalanan ini, kita bisa melihat Indonesia secara lebih luas lagi, yang mana pada daerah 3T masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas listrik. Kita yang biasanya telah mendapatkan listrik dan sinyal telekomunikasi di rumah masing-masing mestinya lebih bisa bersyukur, karena kita telah dipermudah dalam banyak hal, seperti ketika melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Contohnya, kita bisa menyalakan lampu, radio, kipas angin, dan lainnya, serta ketika melakukan pencarian informasi melalui internet. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan. Cara mencapai Desa Katimpun jika posisi awal dari Jakarta adalah dengan menggunakan transportasi udara terlebih dahulu menuju Bandara Samsudin Nur di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebab posisi Banjarmasin lebih dekat dengan ibu kota Kabupaten Kapuas daripada jika turun di Palangkaraya. Setelah sampai di ibu kota Kabupaten Kapuas, yaitu Kuala Kapuas, dilanjutkan ke Kecamatan Mentangai dengan transportasi mobil dengan sistem charter, biasanya dengan biaya 400 sampai 500 ribu rupiah per mobil, atau angkutan umum yang biasanya hanya ada pada siang hari sampai sore dengan biaya 50.000 per orang. Perjalanan ditempuh sekitar 2 sampai 3 jam bergantung kondisi jalan dan cuaca. Setelah tiba di Kecamatan Mentangai, dilanjutkan dengan transportasi air menggunakan perahu mesin yang biasa disebut oleh warga setempat di sini dengan sebutan CES. Perjalanan menuju Desa Katimpun dari Kecamatan Mentangai sekitar 30 menit sampai 1 jam, bergantung kecepatan CES. Diperkirakan waktu tempuh dari Bandara Samsudin Nur ke Desa Katimpun menggunakan transportasi yang ada adalah sekitar 5 jam jika kondisi tidak hujan. Hal ini berbeda dengan jarak jika turun dari Bandara Cilik Riwut di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di Palangkaraya. Jika pesawat turun ke Palangkaraya, maka jarak yang akan ditempuh menuju ibu kota Kabupaten Kapuas dari Palangkaraya adalah sekitar 3 jam 30 menit. Maka akan menghabiskan waktu sekitar 6 jam lebih untuk sampai ke Desa Katimpun. Sekarang kita sudah sampai. Rumah yang atapnya berwarna biru ini adalah rumah orang tua asuh saya di Desa Katimpun. Di belakang rumah beliau dibuat bangunan rumah untuk budidaya walet. Kondisi yang strategis karena dekat dengan Sungai Kapuas menyebabkan beberapa warga di Desa Katimpun membudidayakan burung walet. Di sungai inilah seluruh warga desa termasuk saya melakukan aktivitas mandi, mencuci, buang air, serta berwudu.
Di sungai ini pula banyak masyarakat yang memancing dan memasang perangkap ikan. Ikan yang didapat tentulah beraneka ragam, seperti ikan patin, tapa, baung, dan lain-lain. Sungai Kapuas ini setiap harinya mengalami pasang dan surut. Pada musim-musim tertentu, masyarakat desa menangkap udang galah. Biasanya, pada musim tersebut akan banyak kayu-kayu besar yang terapung. Udang galah biasanya menempel pada kayu-kayu tersebut. Sungai menjadi tempat yang penting bagi masyarakat. Namun, semakin lama Sungai Kapuas akan semakin tercemar karena banyak sampah yang dibuang di sana. Melihat kondisi sungai yang seperti ini, masyarakat harus bisa menjaga kesehatan, terlebih lagi kesehatan pencernaan. Air yang ada di sungai sebaiknya tidak dikonsumsi untuk minum ataupun keperluan memasak, karena akan rentan menyebabkan diare. Saat ini, mayoritas warga desa Katimpun sudah tidak mengonsumsi air sungai untuk keperluan minum dan memasak. Mereka telah menggunakan air galon isi ulang yang dibeli dari kapal dagang yang mampir ke desa setiap hari-hari tertentu. Selain lahan hijau yang luas, Desa Katimpun memiliki beberapa potensi yang lainnya, seperti padi gunung, anyaman rotan khas Dayak, karet, sawit, budidaya walet, ikan, dan lain sebagainya. Untuk warga yang bertempat tinggal di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, semoga tergerak hatinya untuk peduli dengan kemajuan desa ya. Rumah warga di desa ini mayoritas terbuat dari kayu dan juga terletak di sepanjang pemukiman sepanjang kurang lebih 2 km. Di desa Katimpun ada 3 agama. Terdapat satu masjid yang bernama Masjid Nurul Iman. Ada 2 gereja dan 1 balai keharingan untuk umat yang beragama Hindu keharingan. Terdapat juga 1 puskesdes untuk melayani kesehatan masyarakat desa Katimpun. syafi'an ya habibi yawma hasyrin wajtima' kun syafi'an ya habibi yawma hasyrin wajtima' yawma hasyrin wajtima'. Ini adalah kegiatan Habsi Maulid Nabi sekaligus manakib. Manakib adalah kegiatan membacakan kisah para wali Allah. Biasanya manakib yang dibacakan di sini adalah kisah dari wali Syekh Said Muhammad Syaman Al-Madani. Bagi masyarakat desa Katimpun, waktu yang baik untuk melakukan manakib adalah pada haul wafatnya Syekh Said Muhammad Syaman Al-Madani pada tanggal 2 Zulhijjah setiap tahunnya. Namun di luar tanggal itu juga boleh. Seusai kegiatan ini, maka para tamu akan disuguhi makanan. Untuk kegiatan Habsi, biasanya menggunakan rabana. Di Masjid Desa Katimpun, Habsi rutin diadakan tiap minggu,
yaitu pada malam Jumat. Sekilas, saya menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mempererat tali silaturahmi. Desa Katimpun ini masih memegang budaya handep atau gotong royong. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Katimpun adalah menugal. Ini adalah kegiatan menugal yang biasanya dilakukan pada bulan Oktober dan November. Tradisi ini sudah turun-menurun dari nenek moyang masyarakat Desa Katimpun yang masih dipertahankan sampai sekarang dan akan tetap dipertahankan. Pada kegiatan menugal ini biasanya diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Untuk tugas laki-laki adalah membuat lubang tanam dengan menggunakan kayu yang disebut tundang dalam bahasa Dayak di sini. Bentuknya seujung kayu yang diruncingi. Untuk tugas perempuan yang berada mengikuti di belakang laki-laki adalah menabur benih atau biasa disebut dengan bahasa lokal adat Dayak dengan sebutan paung. Kegiatan ini memperlihatkan sekali bahwa warga masyarakat Desa Katimpun masih memegang erat budaya handep atau gotong royong. Biasanya, para orang tua juga mengajak anak-anak mereka untuk pergi menugal. Diharapkan mereka nantinya bisa meneruskan budaya menugal ini. Namun, yang namanya anak-anak ya seperti ini. Setelah kurang lebih 15 hari seusai dari menugal, maka warga desa biasanya pergi kembali ke ladang untuk melihat ladang mereka, sekaligus menabur garam ke ladang. Perjalanan mencapai ladang tergantung lokasi ladang. Pada perjalanan kali ini, ladang orang tua asuh saya berjarak sekitar 10 menit perjalanan dengan menggunakan ces. Perjalanan akan melintasi hutan-hutan dengan jalur transportasi melalui anak sungai yang ada di Desa Katimpun. Sudah tidak diragukan lagi, kita bisa menikmati alam yang masih alami. Lahan sebagus ini jangan sampai dibakar ya. Terlihat di sini padi sudah mulai tumbuh berkisar 10 sampai 15 cm. Padi ini adalah salah satu andalan warga desa untuk memperoleh makanan setiap hari dan sebagian juga mereka jual kepada penduduk desa. Potensi ini perlu untuk dikembangkan agar masyarakat desa bisa lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Lahap biar maju, lahap tu, lahap izin mulang punna.
Untuk lembaga pendidikan, di Desa Katimpun memiliki SDN 1 Katimpun. Di SDN 1 Katimpun ini, saya mencoba meluangkan waktu untuk menjadi guru pembantu dalam mata pelajaran bahasa Inggris bagi kelas 4 sampai kelas 6 SD. Di sini saya menilai bahwa pendidikan untuk anak-anak adalah penting. Hello. What is your name? My name is Taisa. My name is Nadia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Bye. Hello. Good afternoon, everybody. My name is Maat. I live in Katimpun. I am 10 years old. I am a student. Thank you for attention. Bye bye. Hello, good afternoon everybody. My name is Andre. I live in Katimpun. I am 10 years old. I am a student. Thank you for attention. Bye bye. Hello, apprentice. Hello, apprentice study. I mean is sorry. Hello, apprentice. I am an student. Thank you, apprentice. My name is Hadre. My name is Isan. My name is Eli. My name is Ismaya. My name is Sarah. My name is Amina. My name is Dinda. My name is Imel. My name is Basrin. My name is Tori. My name is Maat. My name is Mona. My name is Rika. My name is Pani. My name is Martina. My name is Andre. Pada masa-masa ini, mereka mulai terbentuk mental dan karakternya. Di kelas, biasanya saya lebih cenderung memaksa mereka untuk praktek langsung bahasa Inggris tanpa banyak teori. Hal ini saya lakukan karena keterbatasan waktu saya di desa. Harapan saya, mereka minimal terbiasa dalam pengucapan bahasa Inggris. Jika ada yang tidak bisa, hukumannya ya ini, menyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Carewet, sawangku aduh carewet. Mama makilok tutuk kabete, tamang ombak kirim barata rompet. Rahat mandui masang selawar mahidia sampet.
Carewet, burung pagurak, mata reak-reak, tingke pahun jurus, nyaleng pakuang, ampun kojang, jari tahining gunung. Lagu talagaku, puna dia beresan nama rapun, coba aku nanti hukum. Sadang-sadang hau, luka melayang di numbamu, kembang apimu sateres-teres, napukul kusang, bangking ala bangking uyuku amal-amal, gagal tunang, gagal. Selama di sini, saya berpikir bahwa mereka memerlukan pasokan ilmu tambahan. Jika keterbatasan waktu menjadi penghambat saya di sini, maka saya mengusahakan untuk mencari buku-buku yang bisa diberikan kepada mereka. Pada bulan Oktober, saya mencari donasi buku dari beberapa pihak. Alhamdulillah, gayung bersambut. Berbagai bantuan moral, uang, serta buku datang dari banyak pihak, seperti Kafe Kopihan di Palangkaraya, Toko Buku Karisa di Palangkaraya, Komunitas Inspirator Indonesia, Himate Uin Suska Mengajar, Komunitas 1000 Guru Kalimantan Tengah, Rumah Baca Bahijau, Malam Puisi Palangkaraya, Earth Hour Palangkaraya, Kelas Inspirasi Palangkaraya, HMI Cabang Kapuas, Duta Baca Kapuas, dan banyak lagi yang lainnya. Pernah satu ketika diberikan kesempatan memperkenalkan Patriot Energi dan program pustaka kita yang dibantu oleh Duta Baca Kapuas, yaitu Najib. Berkat beliau saya dipermudah untuk presentasi di Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah, sekaligus tempat Najib bersekolah. Ketika presentasi, saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang Patriot Energi. Kemudian saya langsung memperkenalkan program pustaka kita yang bertujuan untuk mendonasikan buku-buku yang layak pakai kepada masyarakat desa. Alhamdulillah, sambutan para siswa sangat baik karena mereka akan mendonasikan buku mereka kepada desa. Selanjutnya dipertemukan dengan istri Bapak Wakil Bupati Kapuas, yaitu Ibu Hajah Nur Apiati, selaku Ketua di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kapuas. Beliau juga menyambut baik gerakan donasi buku tersebut dan akan memberikan bantuan buku ke desa. Alhamdulillah, pada tanggal 23 November sekitar jam 8:30 di pagi hari, Bapak Wakil Bupati dan istri beserta rombongan datang ke Desa Katimpun, sekaligus menepati janjinya untuk datang ke Desa Katimpun guna meninjau beberapa perkembangan Desa Katimpun. Beberapa duta yang ada di Kapuas juga ikut bersama rombongan beliau, seperti ada Duta Baca Kapuas, Duta Lingkungan, Duta Sanitasi, dan banyak lagi yang lainnya. Ikut juga Yorit yang berkewarganegaraan Belanda. Beberapa hari sebelum dia berkunjung bersama Wakil Bupati dan rombongan, dia bersedia untuk live in selama 1 malam di Desa Katimpun untuk merasakan kehidupan sebenarnya yang ada di sini, sekaligus mewawancarai beberapa orang yang ada di Desa Katimpun terkait masalah pertanian dan perkebunan. Pada kegiatan kali ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati Kapuas dan istri beserta rombongan. Untuk Bapak Wakil Bupati Kapuas, beliau datang ke Desa Katimpun untuk meninjau bagaimana perkembangan infrastruktur desa serta pendidikan yang ada di desa. Kemudian, istri Bapak Wakil Bupati juga nantinya memberikan sumbangan buku dari perpustakaan daerah ke perpustakaan Desa Katimpun. Selamat datang ya Pak di Desa Katimpun
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga dengan kedatangan Bapak kali ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi yang sangat bagus untuk perkembangan dan keberlanjutan kemajuan Desa Katimpun selanjutnya. 3. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan lima keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. lambangnya satu bintang. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima bagi dan delapan. Merdeka. Ya, karena banyak anak-anak kita yang tidak hafal ini. Indonesia Raya Ya, sudah hafal Bu, pasti. sudah. Jadi kalau memang bisa gabung apel paginya mungkin dengan SD, kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa yang SD ya. Tapi kan sekali-sekali tetap diajarkan, disuruh melihat pada saat upacara bendera. Kalau mungkin kecil-kecil belum bisa apel lama mungkin. Semangat ya Victor lah, semangat kalau. Ya Bu. Semangat ya lah. Ya, Bu. Nah, ada yang mau jadi dokter? Hah? Mau jadi dokter siapa? Aku. Jadi polisi, jadi polisi. Oke, jangan sampai tetangga, jadi apa tadi? Jadi dokter yo, jadi polisi yo. Jadi apa? Woi, jadi tentara. Tapi giginya hilang. Sekarang, Bapak Wakil Bupati dan istri akan mengunjungi SDN 1 Katimpun. Tidak hanya itu, beliau juga masuk ke semua kelas yang ada, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Beliau juga bersalaman dengan anak-anak yang ada di dalam kelas. Dan juga beliau mendengarkan mereka bernyanyi. ABC. Karena cita-cita itu akan bisa tercapai apabila kita sering dan rajin belajar lah. Dan sampaikan salam saya untuk Bapak dan Ibu lah. Dari Pak Muhajirin gitu ya. Mudah-mudahan bapaknya, ibunya semua sehat ya, panjang umur, bisa mencari duit untuk anak-anak sekalian yang bersekolah. Sekolahnya bukan hanya di sini, nanti terus ke Kapuas, ke Palangkaraya, ke Banjar sampai Ke luar ke Jawa, negeri, Pak. sampai ke luar negeri lah. Harus punya cita-cita yang baik lah. Setelah berkunjung ke sekolah, sekaligus berpamitan dengan semua anak-anak yang ada di sekolah, Bapak Wakil Bupati berkunjung ke lokasi pembangunan PLTS 50 KWP yang ada di Desa Katimpun. Beliau sangat senang dengan pembangunan PLTS ini karena telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Senulang JTP nyangku, gatang yo gatang sewu carita. Ini mesin yang di dalamnya, ini inverter, ada 9 buah, 9 ya. Jadi dari panel itu masuk dulu ke inverter. Jadi inverter ini ada di dalam, ada di luar. Oh iya. Jadi yang di luar itu, yang pertama energi mati yang dari panel itu masuk dulu ke yang biru, yang di luar. Ya. Baru digabungin ke sini semuanya Pak. Jadi aman. Nah ini combiner di dalamnya Pak. Nah sebenarnya yang tegang tinggi itu ini Pak. Jadi mungkin kalau yang masuk di sini khusus operator nantinya, anak-anak nggak boleh ini.
Bapak Wakil Bupati meninjau langsung bangunan PLTS beserta beberapa peralatan yang telah membantu warga desa Katimpun dalam memperoleh listrik yang bisa mereka manfaatkan untuk penerangan yang ada di rumah masing-masing. Keberadaan PLTS ini telah membuat masyarakat desa Katimpun merdeka dari kegelapan yang mereka alami biasanya di malam hari. Masalah PLTS ini salah satu program pemerintah pusat, ya tentu saja kita pemerintah Kabupaten Kapuas menyambut baik dengan dialokasikannya 4 desa untuk menerima program PLTS. Nah, kalau sudah memang secara resmi nanti diserahkan oleh pihak pemerintah pusat kepada Pemda Kapuas, ya tentu pemerintah Kabupaten Kapuas siap untuk menerimanya dan melanjutkan. Tinggal kita koordinasi masalah teknisnya saja, karena kan soal teknisnya kan ada khusus gitu orangnya yang harus kita siapkan untuk mengambil alih teknologi ini. Kemudian kita juga tetap akan memprioritaskan program satu desa satu perpustakaan itu, kemudian 1 juta buku untuk desa itu. Kalau satu desa satu perpustakaan, alhamdulillah dari Kementerian Desa Tertinggal sudah menyambut baik kegiatan ini dan sudah masuk dalam program mereka untuk tahun 2017. Dan kemudian untuk satu desa satu perpustakaan, 1 juta buku untuk desa, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat baik di desa Katimpun sendiri, kecamatan dan seluruh Kabupaten Kapuas untuk bisa bersama-sama menyumbangkan buku, ya, baik yang lama maupun yang masih baru, semuanya adalah kita persembahkan, kita bagikan untuk anak-anak kita dalam rangka meningkatkan gemar membaca di desa khususnya dan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas secara umum. Oke. Dengan adanya PLTS lalu didampingi oleh pendamping dari Patriot Energi gitu ya. Ya tentu saja kita sangat menyambut baik karena ini kan bersinergi dengan satu program dengan program-program lainnya, karena itu menyangkut kesinambungannya. Nah, soal nanti bagaimana selanjutnya kawan-kawan dari Patriot ini, kita tentu akan lebih banyak mendengar apa yang diinginkan, termasuk juga kita terima kasih bahwa potensi-potensi yang ada di desa itu juga ikut dibantu dikembangkan. Salah satu diantaranya adalah ikut mengajar di SD ini dan perpustakaan. Saya kira kalau ini pemerintah pusat tidak jelas kelanjutannya, tentu kami dari pemerintah Kabupaten Kapuas siap untuk membicarakannya lebih lanjut kepada kawan-kawan yang tergabung dalam Patriot Energi. Terus terang saja, kalian kan merupakan sumber daya manusia yang sudah handal dan sudah cukup siap untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas kalian, termasuk juga bisa membantu tugas pemerintah yang lainnya di Kabupaten Kapuas. Saya kira tidak ada masalah kalau memang kebijakan ini nanti bisa dibicarakan dengan Bapak Bupati lebih lanjut. Seusai berkunjung ke PLTS sekaligus melihat peralatan yang ada, kemudian perjalanan Bapak Wakil Bupati dan rombongan adalah menuju madrasah yang sekaligus menjadi tempat perpustakaan Desa Katimpun. Jadi kalau yang kayak gini Pak, saya lihat kan mereka anak-anak muda, mungkin potensi di desa juga sangat bagus Pak. Kalau ada yang warna-warna, Memang kita ingin sekali anak-anak remaja, duta apapun namanya, duta lingkungan dan sebagainya, sekali-sekali turun ke desa, ada semacam penyuluhan. Iya. Itu harus dilakukan. Mungkin nanti kalau boleh direncanakan gitu, ada kegiatan apa di desa, jadi duta-duta ini yang diturunkan gitu. Iya. Biar mereka berbagi pengalaman. Potensi hijaunya bagus. Ada duta lingkungan kan? Ayo nih dilihat potensi hutannya. Ini kan udah ngumpul juga nih Pak yang mungkin kalau seandainya ada pembicaraan lebih lanjut dengan beberapa komunitas yang ada di Kapuas kan Pak, untuk mereka rela mau lah terjun ke desa-desa. Karena kalau potensi di kota ya mungkin ya sejauh kita berjalan ya seperti itu yang kita tahu, tapi di desa yang betul-betul banyak potensinya Pak. Ada rotan juga di sini kan Pak.
Maka dari itu saya sudah meminta dengan kades-kades itu agar kreatif, karena sudah ada di kecamatan dan desa-desa kan. Nah mereka maunya apa, lalu apa yang diperlukan SDM dari kabupaten, dari provinsi, dari mana bisa misalnya soal aja penyaman, soal pengolahan apa aja, kita menurunkan pemuda itu ada yang bersifat umum, ini kan ada yang khusus itu memang harus dibuat sedemikian rupa. Seperti ini di mana lapetan, ini madu hutan sama karet. Bang Roy itu ada bejekan sama Bang Roy. Ada karet. Ini ada anyaman rokan ini ya. Ada. Si Jurin baru beli itu Pak, tapi belum selesai. Itu ya. Ada pesan ya. Juga order ya. Bapak Wakil Bupati dan rombongan cukup antusias dengan perkembangan desa yang ada di Kabupaten Kapuas. Beliau meminta agar kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Kapuas bisa lebih kreatif lagi dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Terkait dengan perpustakaan, beliau berharap dengan adanya buku-buku bagi masyarakat umum dan khususnya untuk para generasi muda agar lebih berani lagi untuk bermimpi setinggi-tingginya serta berupaya untuk menggapai mimpi tersebut dengan segala daya dan upaya yang bisa dilakukan. Allah baik Ika maupun istri dan juga tentunya untuk orang tua yang sumbangan dari perpustakaan daerah untuk perpustakaan desa mohon diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kopihan dan toko buku Karisa yang sudah peduli terhadap masyarakat dan anak-anak desa Katimpun dengan menyumbangkan buku bacaan kepada anak-anak, dan saya juga menanti dan menunggu sumbangan dari kawan-kawan dan pengusaha atau penerbit buku lainnya. Pendidikan adalah salah satu ujung tombak pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Mencari ilmu sesungguhnya bukanlah perintah dari manusia, namun mencari ilmu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam. Dengan ilmu, insya Allah semua potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam bisa dikelola dengan baik dan benar. Jadi, jangan pernah meremehkan untuk mencari ilmu. Jika kita tidak mampu menahan letihnya mencari ilmu, maka kita akan menahan perihnya kebodohan dan kemiskinan. Perkenalkan, ini adalah Yurid, salah satu mahasiswa program Magister jurusan Environmental Science di Wageningen University di Belanda. Ketika dia ke desa, sebenarnya tidak ada niat untuk bermalam di desa, namun dia juga ingin merasakan suasana di desa dan juga sekaligus melakukan wawancara ke beberapa warga desa. Saya berusaha membantu Yorid untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris setiap maksud dari warga desa yang diwawancarai. Maaf ya Yorid, kamu jadi kesulitan dalam memahami bahasa Inggrisku yang masih amburadul. Mampir lagi ke desa Katimpun ya. Nah, mahasiswa program magister dari negara maju saja mau dan siap untuk mencoba tinggal di desa. Masa warga kota di sini tidak mau? Hello. Sekarang waktu jualah yang memisahkan kami dengan para rombongan dari Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Terima kasih telah berkunjung dan memberikan donasi buku untuk desa Katimpun. Untuk kawan-kawan generasi muda Kabupaten Kapuas, jangan sampai melupakan masyarakat yang ada di desa ya. Masyarakat desa adalah penduduk paling besar dalam negeri ini. Semoga kawan-kawan bisa selalu bersinergi untuk mengaplikasikan ilmunya selama ini untuk memberikan manfaat kepada semua orang, khususnya warga desa yang sangat membutuhkan bimbingan serta ilmu dari warga yang ada di kota. Karena kemungkinan warga kota telah lebih dulu merasakan kemajuan. Sampai jumpa lagi ya. Semoga selamat sampai tujuan dan lebih peduli lagi dengan warga desa serta potensi yang ada di dalamnya untuk dibantu berdayakan demi kemakmuran dan kesejahteraan warga desa. Gatang sewu carita, kandak enta tute.
Sehari setelah kunjungan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, ada seorang mahasiswa yang bernama Desti Dahana yang ingin merasakan kehidupan di desa. Desti menginap selama 2 malam di desa Katimpun. Desti berkuliah di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia di Bandung. Perempuan yang memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi ini adalah putri dari Kepala Inspektorat di Kabupaten Kapuas. Selama di desa Katimpun ini, Desti melihat bagaimana desa Katimpun secara real dan berjalan dari ujung desa sampai ujung desa Katimpun. Di sela-sela perjalanan di desa, Desti juga menyempatkan diri untuk berbicara dengan warga setempat terkait aktivitas yang sedang dikerjakan oleh warga masyarakat desa Katimpun. Kemudian juga membeli makanan yang dijual oleh warga. Kemudian Desti juga mengunjungi tempat pembuatan rotan yang ada di desa Katimpun serta perpustakaan di desa ini. Sikap seperti ini sangat jarang dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang kota yang sulit terlepas dari kuota internet. Semoga teman-teman di kota bisa tergerak hatinya melakukan hal yang sama ya, serta memberikan manfaat kepada warga desa. Menyenangkan ya, soalnya buat aku ini pengalaman baru. Ya nggak baru-baru banget sih, rumah kan memang dekat sungai juga, cuman beda ya. Di sini kita terbatas fasilitasnya, tapi dengan fasilitas yang terbatas itu justru kita lebih bisa menikmati hal lain yang nggak bisa kita dapetin di kota atau di tempat yang dengan fasilitas lengkap itu. Di tempat ini gimana kita bisa menikmati dengan segala sesuatu yang terbatas. Jadi menurut saya itu menyenangkan, pengalaman baru lah. Nah ini saya pernah ngomong sama satu teman saya kemarin sebelum kesini, aku besok mau main ke desa nih. Mau ngapain kamu main ke desa? Jalan-jalan dalam rangka apa? Hal baik apa yang kamu akan dapatkan di tempat itu? Nah itu kata tuh, di tempat itu kamu bisa merasakan yang namanya gimana sih rasanya orang hidup di dalam keterbatasan, tapi mereka tetap bisa menikmati, mereka tetap bisa mensyukuri, mereka tetap bisa hidup enak, nyaman, dan bahagia di tempat ini. Jadi kalau kalian anak-anak muda di kota sana, ayo dong lebih peduli sama maksudnya tempat-tempat begini itu juga menyenangkan gitu loh, bukan tempat yang harus dihindari. Desa itu bukan tempat yang harus dihindari, karena kita bisa belajar banyak hal baik di tempat begini. Dari hal-hal yang sederhana aja itu bisa menciptakan sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Jadi nggak usah takut main ke desa, sering-sering aja. Lagian coba lihat tempat begini, nggak ada polusi, wah keren pokoknya. Pada tanggal 27 November 2016 sekitar jam 10 pagi, Desa Katimpun kembali dikunjungi. Kali ini yang mengunjungi adalah Bapak Kapolres Kabupaten Kapuas, yaitu Bapak AKBP Jukiman Situmorang SIK Mhum, beserta rombongannya seperti Kasat Intel, Kasat Sabara, Kasat Polair, dan juga Kapolsek Kecamatan Mantangai. Bapak Kapolres Kapuas saat ini terpilih sebagai tokoh pendidikan Kabupaten Kapuas. Latar belakang keluarga dari Bapak Kapolres adalah dari keluarga guru, sehingga membuat jiwa kepedulian untuk pendidikan mengakar dan tumbuh. Kemudian beliau sangat senang dengan anak-anak sekolah yang ada di desa ini. Sinergi antara HMI Cabang Kapuas dan Polres Kabupaten Kapuas diharapkan bisa memberikan inspirasi yang besar kepada anak-anak serta masyarakat agar semakin melihat pendidikan sebagai suatu elemen yang sangat penting untuk kehidupan. Dan sebagai perwujudan insan akademis, hari ini Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuala Kapuas bersama Polres Kapuas melaksanakan program 1 buku 1 juta kebaikan. Kegiatan 1 buku 1 juta kebaikan adalah program HMI Cabang Kuala Kapuas selama 1 tahun pada masa periode kepemimpinan saya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk peduli
dan untuk membangun juga ikut memajukannya terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kapuas, terkhusus di daerah-daerah yang tertinggal. Saat ini kita melihat bahwa dunia pendidikan terkadang dicederai dengan perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tadi Bapak Kepala Desa menyampaikan bahwa di Desa Katimpun ini ketersediaan guru agama masih nihil. Ini semacam suatu tantangan bagi kita, karena anak-anak kita ini yang kita harapkan menggantikan posisi-posisi kita di masa yang akan datang adalah generasi hebat luar dalam, baik kapasitasnya sebagai manusia yang penuh kreativitas, cerdas, ya, juga akan menjadi suatu elemen penting untuk menciptakan generasi hebat itu. Jadi kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, ya, harus juga ada suatu kecerdasan spiritual yang tentunya ini harapan kita guru-guru bisa memberikan ini. Nanti akan saya suarakan Pak ke Bapak Bupati sehingga program guru masuk desa juga bisa ada di Desa Katimpun ini. Sekolah hanya satu, walaupun cuma satu sekolah, tapi kita menjamin, ya, semua proses belajar mengajar yang diselenggarakan di sekolah ini adalah suatu proses yang terbaik untuk membawa Desa Katimpun dikenal dunia. Saya ingin mengajak tenaga-tenaga pendidik yang ada di desa ini bisa mendharma baktikan dirinya demi anak-anak kita yang hebat di suatu saat nanti. Dan sekarang tibalah waktunya untuk penyerahan bantuan kepada perpustakaan desa. Para desa ini bantuan sebagai wujud kepedulian Polri ini sebagai bantuan kami, tidak banyak, kita tulis sekitar 2 M. Tambah lah tulisan ini, semoga bermanfaat. Dari kita melakukan penggalangan dana selama 3 hari kemarin, dan juga ada beberapa sumbangan donasi buku dari teman-teman. Nah, itu inilah yang hanya bisa kami berikan untuk Desa Katimpun ini, Pak. Semoga bermanfaat dan juga semoga nantinya ini menjadi sebuah bekal dan wawasan buat adik-adik kita nanti di masa yang akan datang. Paket ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Pengurus perpustakaan. Seusai kegiatan yang diadakan di perpustakaan Desa Katimpun, Bapak Kapolres Kabupaten Kapuas beserta rombongan dan juga kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuala Kapuas mengunjungi bangunan PLTS yang ada di Desa Katimpun. Selama menemani beliau ketika berada di lingkungan bangunan PLTS, beliau juga cukup senang dengan adanya satu bangunan yang telah membantu masyarakat Desa Katimpun terbebas dari kegelapan. Beliau juga akan bersinergi dengan Kapolsek yang ada di Kecamatan Mantangai untuk selalu menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Desa Katimpun. Diharapkan bangunan ini bisa tahan lama dan jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum. Tanggung jawab negara
dalam mempercepat, mempersiapkan masyarakat atau generasi yang cerdas. Bisa. Nanti Pak Nanang doakan aja, nanti bincang-bincang saya dengan Pak Bupati sama unsur terkait, DPRD bisa membawakan proyek ini sebagai proyek yang akan diwujudkan oleh Kapuas. Itu harapan saya. Yuk. Iya. Kami menyambut baik ya program Patriot Energi yang mana secara keseluruhan saat ini Kabupaten Kapuas memiliki 4 ya pembangkit listrik tenaga surya, dan salah satunya itu di Desa Katimpun ya, yang sekarang ini kita berada. Tentu dengan fasilitas yang sudah ada dan bukan juga ya, biaya yang sedikit, ini merupakan suatu hal yang harus kita rawat ya. Bagaimana nanti masyarakat ya, yang dimonitoring oleh jajaran Polres Kapuas, dalam hal ini Polsek Mantangai ya, bekerjasama dengan perangkat desa Pak Nanang di sini, memastikan tidak ada suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan keberlangsungan proyek ini ya. Tindakan-tindakan sabotase ya, yang secara unsur kesengajaan ingin mengganggu ketentraman ya, keharmonisan masyarakat yang ada di Desa Katimpun. Desa Katimpun bisa kokoh berdiri dengan keberagamannya ya. Dari sudut perspektif keagamaan yang heterogen, Muslim, Nasrani, Hindu keharingan, keadaan demografi kependudukan yang cukup heterogen juga ya, ada Dayak ya, Banjar, kemudian juga dari NTT, NTB ya, ini menjadi kekayaan nasional kita ya. Oleh karena itu tentunya proyek pembangkit listrik tenaga surya ini kita harapkan membawa kesejahteraan ya untuk masyarakat kita yang ada di sini ya. Nah, sehingga apabila ada proyek-proyek yang tidak dioptimalkan, tentunya kami dari jajaran Kepolisian Resort Kapuas ingin memastikan tidak ada proyek yang tidak berdaya guna ya di Kapuas ini, termasuk PLTS ini. Dan satu harapan kami tentunya dengan program Bapak Presiden ya, Minawacita, bagaimana menyiapkan, membangun sarana prasarana dan masyarakat dari desa-desa terluar ya. Kita lihat profil secara geografis ya, Desa Katimpun ini termasuk salah satu desa yang sulit dijangkau ya. Butuh waktu, tenaga dari Kapuas untuk bisa hadir di sini bertatap muka dengan masyarakat di sini. Sehingga kami dari Polres Kapuas ya, sangat menyambut program Bapak Presiden ini. Bagaimana kami memastikan desa-desa terluar ini tidak disusupi upaya-upaya provokatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Kecepatan informasi ya juga menjadi elemen yang sangat penting. Bagaimana polisi melakukan tindakan-tindakan cegah dini ya, seperti di sini ya, saya lihat tidak ada jaringan Telkom ya, no service itu. Ini merupakan suatu tantangan juga ya. Nah, kita harapkan dengan proyek ya, pembangkit listrik tenaga surya ini bisa diikuti proyek-proyek yang lain, sehingga gerak laju pembangunan bisa dirasakan desa-desa terluar. Itu harapan. Terima kasih dan apresiasi yang cukup tinggi
Juga saya ucapkan kepada Bapak Kapolres beserta rombongan dan juga kawan-kawan HMI cabang Kuala Kapuas yang telah mempertemukan masyarakat di sini dalam hal pendidikan yang mana menjadi salah satu pondasi dasar pembangunan suatu bangsa. Ditunggu ya kunjungan orang-orang baik lainnya untuk dapat memberikan kontribusi buku atau yang lain, serta pencerahan bagi warga Desa Katimpun. Kepada seluruh siswa yang ada di Desa Katimpun, harapan saya kalian bisa lebih rajin lagi belajar, jangan takut bertanya ketika sedang belajar, serta berani mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Nah, sampai di sini kita belum mengetahui tentang pembangunan PLTS yang menjadi penempatan Patriot Energi yang ada di Kabupaten Kapuas. Sekarang mari kita simak ya informasinya. Patriot Energi yang diturunkan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berjumlah 4 orang. Terdapat 2 kecamatan dan 4 desa yang menjadi penempatan. Pertama adalah Aldi Pratama. Aldi adalah alumni jurusan fisika dari Universitas Indonesia di Depok. Aldi ditempatkan di Desa Batapah di Kecamatan Timpah. Pembangkit listrik di Desa Aldi dibangun dengan kapasitas 30 kWp. Kondisi Desa Batapah adalah tidak ada sinyal sama sekali. Patriot Energi pada tahun ini yang diturunkan adalah berjumlah 120 orang ke 105 desa-desa di penjuru Indonesia. Beberapa desa tersebut bertempat dari Kepulauan Mentawai, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, NTT, hingga Papua. Selain sebagai pendamping pembangkit listrik tenaga surya, Patriot Energi juga menjadi bagian dari masyarakat untuk hidup bersama-sama serta memberikan sesuatu untuk bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam beberapa aspek. Masyarakat lokal yang telah hidup lama di desa perlu untuk sesering mungkin dimunculkan kesadarannya agar kemajuan demi kemajuan dalam banyak hal bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya adalah Mei Hadian Ulandari yang ditempatkan di Desa Aruk, Kecamatan Timpah. Mei adalah alumni Teknik Kelautan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. PLTS di Desa Aruk memiliki kapasitas yang sama dengan Desa Batapah, yaitu 30 kWp. Selanjutnya ada Kecamatan Mantangai yang menjadi tempat penempatan dari Patriot Energi, yaitu di Kecamatan Mantangai. Di Kecamatan Mantangai ada sebanyak 2 desa yang menjadi tempat Patriot Energi melakukan tugas. Desa tersebut adalah Desa Seiahas dan Desa Katimpun. Di Desa Seiahas, Patriot Energi yang ditempatkan adalah Yodi Christian Hasibuan. Yodi adalah alumni teknik perminyakan dari Universitas Trisakti di Jakarta. Desa Seiahas yang bersebelahan dengan Desa Katimpun dibangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas yang lebih besar dari Desa Batapah dan Aruk. Desa Seiahas dibangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 50 kWp. Dengan pembangkit listrik tenaga surya di desa ini mampu menyuplai energi listrik sebanyak kurang lebih ke 180 bangunan termasuk fasilitas umum yang ada di desa. Sekarang kita masuk di Desa Katimpun sebagai desa penempatan saya sendiri pada program Patriot Energi ini. Nama saya Ardi Koto, alumni jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Energi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau biasa disebut dengan UIN Suska Riau. Di Desa Katimpun ini
kapasitas PLTS dibangun dengan kapasitas yang sama dengan PLTS yang ada di Desa Seahas, yaitu sebesar 50 kWp. Energi listrik dari PLTS 50 kWp di Desa Katimpun mampu menyuplai listrik ke lebih dari 180 bangunan rumah, termasuk fasilitas umum seperti masjid, gereja, balai Hindu Kaharingan, puskesdes, sekolah, kantor desa, dan lainnya. Ini adalah PLTS di Desa Katimpun dengan kapasitas 50 kWp. PLTS ini disebut sebagai PLTS terpusat off-grid, yang artinya adalah tidak tersambung ke listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Di sini dapat dilihat panel surya yang dipasang di area PLTS. Panel surya adalah beberapa kelompok modul surya yang disusun di atas struktur penyangga dan akan membentuk bangunan blok-blok dalam satu string dan sebagai dasar pembentukan PV array. Di Desa Katimpun dengan kapasitas 50 kWp terdapat 250 buah panel surya yang terpasang di areal PLTS. Kondisi sumber energi matahari sangat berlimpah, sehingga penerapan teknologi fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik cukup potensial untuk dikembangkan. Operator yang bekerja di PLTS Desa Katimpun adalah warga asli dari Desa Katimpun, namun pemahaman tentang satuan listrik mereka masih terlihat kurang, sehingga perlu diberikan beberapa masukan serta bimbingan. Saya mencoba mengajak mereka untuk memahami perbedaan antara watt dan watt hour dengan cara berkunjung ke rumah-rumah, guna memperoleh data penggunaan energi listrik setiap rumah. Setelah data dikumpulkan dan dikalkulasikan, didapatlah pemakaian listrik di Desa Katimpun selama mereka menggunakan genset pada malam hari sebesar 81,437 kWh dan telah membakar bahan bakar premium sebanyak 148,5 liter per malam untuk Desa Katimpun. Untuk penggunaan listrik dengan menggunakan PLTS, pola masyarakat Katimpun lebih hemat karena pada listrik yang diberikan di sini dibatasi, sehingga didapatkan data pemakaian energi listrik mereka adalah sebesar 47,333 kWh per hari. Untuk standar karbon yang dikeluarkan per kWh sebenarnya ada beberapa referensi, namun yang saya ambil sebagai standar adalah dari DEEC.gov.uk, yaitu jika kita menggunakan 1 kWh listrik menggunakan bahan bakar fosil, kita telah melepaskan karbon sebesar 0,523 kg CO2, sehingga Desa Katimpun telah melepaskan karbon setiap harinya sekitar 43 kg per hari atau sekitar 1,2 ton karbon per bulan. Dengan telah menggunakan energi dari PLTS, maka Desa Katimpun telah menghemat emisi karbon sekitar 15,3 ton per tahun. Semoga energi terbarukan yang ada di sekitar kita bisa kita maksimalkan semua ya, tentunya dengan dukungan teknologi yang baik dan canggih juga. Ayo kita peduli dengan lingkungan. Sekarang adalah saat yang paling tepat. Desa Katimpun ini merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Desa Katimpun memiliki jumlah penduduk sebesar 967 jiwa dan memiliki kepala keluarga sebanyak 279 kepala keluarga. Dan di Desa Katimpun kami menghimbau kepada aparat desa dan masyarakatnya agar dapat bekerja sama dengan baik dengan Polsek Mantangai, agar tidak mudah terprovokasi dengan orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya sebagai Kepala Desa Katimpun mengucapkan terima kasih atas dibangunnya PLTS SDM di Desa Katimpun. Pada intinya masyarakat merasa berbahagia, dan juga saya berterima kasih atas dikirimnya Patriot Energi, itu Saudara Ardi yang telah berperan aktif di Desa Katimpun, karena Desa Katimpun saat ini sangat membutuhkan tenaga yang sumber daya manusianya maksimal untuk membantu pembangunan di tingkat desa. Dan menurut pengetahuan saya,
sumber daya manusia di tingkat desa memang katakanlah kurang, termasuk juga saya sebagai kepala desa juga untuk sumber daya manusia yang sangat kurang dan membutuhkan perhatian dari pemerintah supaya ada tenaga sukarela berupa seperti yang telah ada Patriot Energi telah membantu kami yaitu untuk membangun desa Katimpun. Telah berjalan di sebuah desa yang dengan panjang 2 kilo 80 meter dan telah melihat situasi keadaan desa Katimpun yang saat ini sedang membangun sarana dan prasarana infrastruktur desa di tahun 2016. Mudah-mudahan untuk kedepannya untuk Patriot Energi bisa diperpanjang untuk waktunya 2-3 tahun agar bisa mendampingi kami di berbagai bidang kegiatan yang ada di desa. Atas nama masyarakat desa Katimpun, saya selaku kepala desa Katimpun, mudah-mudahan kedepannya lebih ceria dan warga masyarakatnya lebih mengerti yang namanya kegiatan pembangunan ini tidak ada yang serba gratis dan selalu memanfaatkan bangunan yang dititipkan oleh pemerintah untuk bisa dimanfaatkan dengan bagus dan dengan baik, dipelihara supaya bisa berjalan dengan lancar. Saya sebagai tokoh masyarakat desa Katimpun mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah membangun PLTS kepada desa kami, sekaligus mengirimkan utusan dari Patriot Energi kepada kami. Saya sebagai tokoh masyarakat berharap kalau bisa saudara Ardi bisa lama lagi di sini, kalau bisa sampai mendapat istri di sini. Dear Indonesians, thank you for being in your country. It's so beautiful, it's so nice, with wonderful nature. I've seen orang-utangs, oh, so beautiful. But please, people, take care of your country. Keep it clean, because otherwise you waste your country, your beauty. Keep it beautiful, keep it clean. Thank you. Itulah sedikit cerita dari kegiatan yang pernah ada selama penempatan pada program Patriot Energi di Desa Katimpun, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Harapan kita, semoga PLTS yang telah dibangun dapat memberikan manfaat penerangan dan lain sebagainya kepada masyarakat desa. Semoga PLTS yang telah dibangun bisa dijaga sebaik mungkin supaya manfaat yang diberikan bisa lebih lama dirasakan oleh masyarakat desa. Kepada pemerintah, semoga semakin memperhatikan rakyat Indonesia yang ada di desa-desa, terutama dalam hal fasilitas listrik, serta memajukan sumber daya manusia dan potensi lainnya yang ada di desa. Karena kebanyakan masyarakat desa belum terlalu merasakan kemerdekaan, terutama terhadap listrik sebagai penerangan di rumah mereka. Terima kasih, semoga berjumpa lagi di lain kesempatan. Patriot Energi siap membangun bangsa. Mamut benteng ureh utusku, isen mulang JTP nyangku. Gatang yo gatang sewu carita, hendak enta tute. Opa hari kawan balinga, mina mama bakas tabela, Tanjung Miar
lahap mian madui, lahap tu, lahap we, isen mulang puna akan